Halo, Cancer. Wah, Cancer Sun Moon Rising Venus ya. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Cancer. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Cancer ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa ya. Ini sebenarnya timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu. Oke lah, sekarang kita cek energi Cancer dan orang yang difokuskan ya. Energi kamu sama energi dia, seperti itu. Aku clarify energi kamu dulu, setelah itu energi dia ya. Tapi ini bisa kebolak-balik ya, sesuaikan kamu yang mana gitu. Ini ada card yang jumping ya, jumping card. Be gentle with yourself. It's time to rise. Okay. It's time to stop procrastinating. Baiklah. Decide. Spruce up your needs. Wah, bagus banget ya. Confidence. Oke. Bottom of the deck. Be a natural beauty. Ini ada juga di kartu Pisces kemarin ya. Ada di kartu. Ya, sama ini kayak kemarin di Pisces kalau nggak salah. Mungkin beberapa Cancer dealing sama Pisces ya. Tapi ada nanti zodiak yang aku bacain ya di kartu-kartu berikutnya. Nanti ada zodiak-zodiak lain yang muncul, itu yang dealing sama Cancer mungkin ya. Dan zodiak itu sebenarnya bisa energi saja ya. Gak usah diambil pusing. So ini yang aku bacain kemungkinan energi Cancer, atau ya bisa terbalik, bisa kamu, bisa dia. Bisa Cancer atau kebalikannya. Jadi misalkan ini kamu ya, aku ngelihat kayak banyak banget ya kegundahan hati, kegelisahan hati selama ini yang kamu alami. Beberapa ini kayak sedih banget ya, secara mental, secara psikis, secara kejiwaan ya. Terkadang gitu sih, mental kita bisa aja menurun, mental kita bisa aja down ya. Mental kita terkadang bisa aja nggak sehat gitu. Kita kan bukan manusia sempurna yang selalu stabil, selalu ya, itu enggak ya kan. Jadi ini aku lihat mungkin energi kamu banyak terkuras karena kamu sering terkoneksi sama seseorang. Bahkan ini udah ada yang dalam jangka waktu yang lama ya. Ya capek lah ya kalau udah lama banget. Ini ada yang gak sekedar berbulan-bulan ya, ada yang bertahun-tahun. Kamu koneksinya kenceng banget sama seseorang itu, kuat banget. Ini beberapa kita mengalami hal begini karena kita lagi membayar karma mungkin ya, membayar karma kita dari masa lalu, entah karma keluarga kita, atau ya kita sengaja atau tidak sengaja pernah menyakiti orang.
Kadang kita udah baik juga, tapi kan ada aja keburukan kita. Atau kalaupun ini karma keluarga, orang tua, leluhur ya, ikhlasin aja. Mungkin Tuhan izinkan kamu merasakan kepedihan, kesedihan, kesakitan di koneksi ini dengan seseorang, ya karena kamu yang kuat membayar karma gitu. Kamu kuat, kamu strong, jadi kamu diberikan hal sakit ya, sedih seperti ini gitu. Dan karena kamu yang layak ya, kamu yang kuat, berarti kamu layak juga suatu saat diberikan hadiah oleh semesta. Jadi Tuhan akan ngasih kamu berkah, anugerah yang mungkin kamu nggak nyangka nantinya gitu. So di sini semesta berpesan, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Ada waktunya sedih, tapi ada juga waktunya kita harus membahagiakan diri sendiri. Jangan terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan terus-menerus terbawa perasaan gitu. Kamu juga berhak menikmati hidup. Jadi kita tuh terkuras energi kita dalam koneksi spiritual, atau kamu terkoneksi terus sama seseorang, atau ada unfinished business sama seseorang, ya itu jangan dibaperin juga gitu loh, karena nggak hanya kamu yang mengalami ini di dunia ini gitu, banyak ya, nggak hanya kamu. Ada kok yang lain juga. Ya hitung aja berapa Cancer yang mungkin mengalami ini, mungkin ada zodiak lain juga yang ngalamin hal seperti ini, nggak hanya kita gitu ya, kita. Iya, nggak hanya kita. Jadi cobalah lebih kayak menyisihkan waktu juga untuk membahagiakan diri kamu. Jangan hanya fokus sama koneksi ini. Jangan terlalu ya mendalami koneksi kamu sama seseorang. Atau kamu memang ada masalah, ada yang belum terselesaikan dengan seseorang, ya nggak usah terlalu dibawa stres ya. Karena kita kan juga mau melakukan apa kalau kita sendiri belum bisa berpikir jernih. Kalau mental kita masih nggak sehat, ya lebih bagus senengin aja dulu diri sendiri. Isi dulu energi-energi positif dalam diri kamu, supaya kamu percaya diri nantinya mau melakukan apa gitu. Dan ya itu, saatnya kamu bangkit dari keterpurukan. Sampai kapan kamu berkutat di energi yang begitu-begitu saja? It's okay, ini belum selesai dengan seseorang, tapi setidaknya kamu udah bisa ngerilis energi negatif di koneksi ini ya. Jadi jangan tunda-tunda itu. Jangan tunda-tunda melakukan apapun. Kalau kamu pengen ngerjain ini, ngerjain sesuatu, atau kamu pengen usaha ini, mau belajar ini, ya jangan tunda-tunda. Jangan hanya karena kamu sedih sama seseorang, kamu sakit hati sama seseorang, kecewa sama seseorang, itu membuat kamu jadi menunda-nunda untuk berkembang. Jangan biarkan terus-menerus kayak gitu ya. Kan hidup gak hanya sekedar cinta ya, kamu juga harus kejar dong masa depan kamu supaya lebih baik. Kamu harus memutuskan apa sih langkah kamu selanjutnya. Kalaupun kamu belum bisa mengubah segalanya, kamu belum bisa mengubah keadaan, ya setidaknya ubahlah dulu diri kamu sendiri gitu. Supaya apa? Supaya kamu tuh berkembang, gak stuck di energi yang gitu-gitu aja. It's okay kita belum selesai dengan orang itu. It's okay kamu belum kelar dengan dia. Tapi kan setidaknya sehatkan dulu diri kamu ya. Supaya apa? Setidaknya kamu kuat nih. Kalaupun masih terkoneksi sama dia, selanjutnya masih terkoneksi, setidaknya kamu tuh udah ngecas energi kamu. Kamu udah isi energi positif dalam diri kamu. Seperti itu. Jadi kan kita bisa lebih pede nih, lebih percaya diri, confidence, melanjutkan hidup. Kalaupun masih teringat sama dia, terkoneksi sama dia, setidaknya udah ada perkembangan hidup kita. Nggak stuck gitu-gitu aja, ya. Ya namanya manusia, kadang kita nggak bisa menyempurnakan segalanya, tapi setidaknya berusahalah. Berusahalah memberikan yang terbaik. Kalaupun belum bisa ke orang lain, ke diri sendiri dulu aja. Seperti itu, oke? Karena kalau kamu menyayangi diri sendiri, merawat tubuh kamu, mengembangkan jiwa kamu, mengembangkan diri kamu, ya itu sama kamu kayak mengapresiasi yang maha kuasa.
Karena diri kamu kan ciptaan Tuhan. Jadi sayangilah diri kamu. Apresiasilah ciptaan Tuhan seindah kamu ini. Wah. Ini sekarang kita baca energi dia ya. Perasaan dia ke kamu gitu. Tapi bisa vice versa ya. Oke. Aku ngelihat apa ya? Ini ada bedroom, cell phone, transition. Kuat banget ya koneksi kamu sama seseorang. Kamu cinta banget sama dia. Dia juga gitu sebenarnya. Ini beberapa memang tidak kebetulan Tuhan mengkoneksikan kamu sama dia. Istilahnya ya, kalian belum pernah kan ngalamin hal kayak gini ke orang lain. Dia juga gitu. Ya, sejujurnya dia ngerasa, aku belum pernah loh mencintai seseorang seperti ini. Atau kalau kalian beneran twin flame ya, mirror, energi kalian itu sama. Jadi kayak, aku belum pernah juga mencintai orang seperti ini kuatnya. Chemistry kita kuat banget gitu. Bahkan kita nggak banyak melakukan sesuatu atau nggak banyak hal yang kita lakuin, tapi kok aku sayang banget ya sama kamu gitu. Dia sayang banget nih sama kamu. Dia menyayangi kelebihan dan kekurangan kamu, tapi kamu kadang insecurean ya. Ada seseorang di sini yang mudah banget kena egonya, kena pride-nya, harga dirinya gitu. Bisa vice versa, bisa dia, bisa kamu ya. Mungkin ada cinta yang bersegi-segi, dalam artian ya ada isu orang lain gitu. Ada juga di sini tentang perbedaan. Jadi entah dianya atau kamu merasa kayak, aku nggak mau nih kena nih mentalku, kena egoku, kena prideku, harga diriku. Ada seseorang di sini yang kayak, aku pengen banget menghubungi kamu, ya. Atau kayak, aku mau mendekat nih ke kamu, tapi aku takut mentalku kena, ya. Kalau respon kamu nggak enak, kalau respon kamu tuh nyakitin aku, atau ini jadi merendahkan harga diriku, buat apa gitu. Jadi lebih bagus aku diam aja lah. Nah, seperti itu. So, ini seseorang di sini ngerasa kayak gini. Gue nanti aja lah komunikasi dari lo duluan, ya. Ya entah siapa lah yang ngeblok duluan. Atau ganti nomor nggak bilang, nggak mau berteman di sosmed atau apa, ya. Ada di sini yang seseorangnya kayak, ya udah, aku nggak mau lah duluan gitu. Nanti kena mentalku, kena egoku gimana, aku males. So ini karena ekspektasi ya, karena ada seseorang di sini yang berharap sama hasil yang harus memuaskan. Jadi kalau dia belum memastikan ada hasil yang memuaskan yang dia terima, dia gak mau melakukan apa-apa gitu. Atau kurang memahami esensi dari sebuah komunikasi. Misal, kalau memang kita mau melakukan komunikasi itu untuk penyelesaian hubungan atau penyelesaian relasi, koneksi yang baik gitu ya. Dalam artian ya kita kelarin lah gitu ya, unfinished business kita. Ya udah kita fokusnya ke situ gitu loh. Komunikasinya ke situ dong harusnya esensinya. Contoh ya kalau merasa bersalah ya harusnya seseorang ini minta maaf lah. Atau kalau merasa ada sesuatu yang pengen dilakukan, lakukanlah. Kayak mau mengucapkan terima kasih lah, atau pengen membalas kebaikan, atau kayak ya menebus kesalahan ya. Esensinya kan ke situ aja harusnya. Ini enggak, mungkin seseorang ini merasa kayak ya gue males lah gitu. Kalau ternyata lo nggak bisa jadi milik gue, ngapain gitu, buang-buang energi.
Atau kayak kalau lo tuh memang milik orang lain, ngapain gitu, ngerusak citra gue dong dan sebagainya. Padahal ya esensi komunikasi untuk mengendingkan semua ini kan harusnya itu aja. Kalau mau minta maaf ya minta maaf aja, jangan ekspektasinya lebih dari itu. Kalau mau menebus kesalahan ya menebus kesalahan aja, tidak perlu ada embel-embel yang lain. Karena ya itu tuh yang membuat toksik dan membuat seseorang ini tidak melakukan apa-apa gitu. Bisa vice versa, ini bisa kamu atau dia ya, bisa seseorang ini. Nah seseorang yang satunya lagi sama juga sebenarnya, mungkin ini energi mirror atau twin flame, atau kalian sebenarnya bisa menjadi soulmate, cuma kalian harus lulus fase-fase yang menyulitkan seperti ini. Istilahnya apa ya, seseorang yang satu lagi ini merasa kayak, aku kan udah ngelakuin banyak hal, aku kan udah invest banyak nih, kurangnya aku apa? Aku udah ngelakuin banyak hal kebaikan untuk kamu, aku udah sabar ngadepin kamu. Atau kayak, ya masa kamu gak lihat sih kebaikan aku selama ini? Aku juga diem tuh karena silent treatment ya buat kamu. Kayak, ya aku mau kamu introspeksi diri, makanya aku diam gitu. Ya beberapa kalian kayak gitu ya. Jadi serak nih. Berat banget kalau bacain Cancer ya. Iya, energi Cancer wah banget gitu ya. Jadi ya seseorang itu ini bisa kamu atau kebalikannya. Ada seseorang yang kayak, ya aku udah ngelakuin banyak hal. Kalau aku diam, ya itu berarti aku udah kecewa luar biasa banget. Aku pengen kamu koreksi diri, introspeksi diri gitu. Aku pengen kamu balance lah, imbangilah kebaikanku selama ini. Karena manusiawi dong kalau aku berekspektasi, aku berharap kamu juga membahagiakan aku, bukan aku aja yang fokus ngebahagiain kamu. Nah kembali lagi, itu semua karena ekspektasi, berharap ya. Jadi kita terjebak sama situasi toksik itu ya tidak lain dan tidak bukan karena kita berekspektasi, kita berharap dia bisa begini, berharap dia akan seperti ini. Nah itu tuh, tapi nggak apa-apa lah ya, it's okay. Kita juga nggak bisa kan terlalu keras sama diri sendiri, takutnya mental kita jadi semakin menurun. So ya, aku rasa ini koneksi yang nggak main-main ya. Terlepas dari kamu bisa bersatu atau enggak sama dia, tapi ada pertumbuhan jiwa di sini. Kamu sama dia bertumbuh, ada kayak growth gitu ya, self growth. Jiwa kalian sama-sama bertumbuh di dalam diam-diamnya kalian yang begitu lama, atau kayak keraguan, ketidakyakinan. Apa iya ya dia cinta sama aku? Tapi aku males banget nanyanya gitu. Atau kayak, apa iya dia sayang sama aku? Tapi kok dia diam gitu? Apa iya dia tuh benar-benar cinta dan sayang sama aku? Sedangkan aku lihat dia tuh kayak fine-fine aja, dia kayak baik-baik aja, malah kayak menjauh dari aku. Ada apa sih ini? Jadi ini kayak teka-teki banget ya, luar biasa nih. Oke, kita lihat dulu klarifikasi dari tarot card. Ada sih hikmah dari koneksi ini ya. Four of Cups. Oke. Judgment. Four of Wands. Seven of Pentacles. Five of Cups. Queen of Swords. Oke. Mungkin ada dealing dengan sesama water sign, sesama elemen air ya. Ada Pisces di sini, Cancer, Scorpio. Iya, strong banget ya.
Oke, lalu di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Ada Virgo, Capricorn, Taurus. Tapi itu sih yang strong, elemen air ya. Pantesan ada yang twin flame ya. Mungkin kalau kamu cek Sun, Moon, Rising, Venus ya, bisa ngecek bercat kamu di kayak astrologi.com gitu, cek aja. Mungkin kamu punya Moon, Rising, Venus, ya gitu. Di elemen air atau apa. Tapi namanya zodiak bisa energi aja sih gitu. Intinya kamu punya kesamaan sama seseorang ini, makanya ada twin flame energy ya gitu. Aku sih ngelihat orang ini sebenarnya stuck juga ya, nggak hanya kamu yang stuck, kamu sama dia sama-sama stuck gitu, nggak tahu harus seperti apa. Ya kalau dilihat-lihat tahu sih solusinya apa. Cuma ya berat kan ngelakuinnya gitu, berat ya. Gimana ya, memang mungkin keadaan belum mendukung atau memang tidak mendukung gitu. Jadi ada yang bertahun-tahun gitu-gitu aja. So apa ya, ini ada yang punya penghalang, ada benteng yang memisahkan, entah orang lain, pihak lain yang mengendalikan, mencampuri, atau ada yang punya perbedaan di sini. Tapi meskipun kita beda, kita itu satu frekuensi, kita satu chemistry. Aku mencintai kamu, kamu mencintaiku. Wah. Ya gitulah. Mungkin salah satu hikmah dari cinta ini ya, kita jadi sadar kalau kita bisa sama siapa aja gitu jatuh cinta. Kita nggak bisa menghandle perasaan sendiri ya. Itu datang begitu aja sih dari Tuhan, semesta, sebagai anugerah supaya kita itu merasakan kebahagiaan. Tapi bukan harus kita berekspektasi untuk selalu bisa bersatu gitu. Kembali lagi soal ekspektasi ya, berharap. Jadi apa ya, mungkin kamu harus memutuskan sesuatu, harus mengambil tindakan. Kalau kamu merasa capek ya dengan keadaan gini-gini aja, maka buatlah keputusan. Mungkin kamu harus minta klarifikasi dengan seseorang itu, supaya kamu sama dia sama-sama ngomong jujur gitu. Atau kalau kamu merasa butuh bantuan orang lain, ya pakailah bantuan orang lain gitu. Mungkin ada teman, rekan, saudara, keluarga yang kenal sama kalian ya, minta tolong aja. Aku pengen deh dipertemukan sama orang ini, biar beres aja gitu konflik batin kami selama bertahun-tahun ini. Gitu. Atau setidaknya ya memang harus komunikasi gitu. Terus apa ya, hidup itu kan pilihan ya. Kamu nyamannya gimana, itu aja dulu. Karena kita kalau fokus ke solusi juga, terus kita dapat nih solusinya, tapi kalau kamu nggak nyaman, buat apa? Jadi tanyakan pada diri kamu ya. Jangan tanya ke rumput yang bergoyang. Tanyakan dulu ke dalam diri kamu. Apa sih yang bikin kamu nyaman? Supaya kamu bisa mengambil keputusan gitu. Cinta itu memang nggak bisa memilih ya, tapi dipilih. Tapi kalau soal hidup itu ada pilihan ya. So, ya, kamu mau memilih seperti apa? Misal, kamu nyamannya nggak dalam koneksi yang gini-gini aja. Kamu merasa harus memutus rantai koneksi dengan orang itu. Konflik batin dengan orang itu menurut kamu harus kamu selesaiin nih. Ya udah, selesaiin. Nah, tapi ada resikonya tuh. Resikonya apa? Kehilangan, ya. Kamu udah siap kehilangan? Nah, pikirkan itu. Baru ada pilihan lain. Pilihan lain apa? Ya, aku pengen sih dia tetap ada hubungan sama aku. Ya, setidaknya berteman, setidaknya silaturahmi, atau ya aku pengen sih masih bisa merasakan energinya gitu. Ya udah, cintailah dia.
dengan tulus gitu, tanpa menuntut apa-apa. Istilahnya ya, kamu boleh membereskan konflik batin kalian, permasalahan kalian, ya. Kalian boleh lakukan itu. Tapi kedepannya ya, kamu mau nggak bersilaturahmi sama dia supaya kamu nggak kehilangan dia? Resikonya apa? Ada dong. Resikonya bisa aja muncul kadang-kadang rasa sakit hati. Kalau ada orang lain pasti jealous dong, cemburu dong. Kan kita nggak munafik ya. Nah, seperti itu. So, kamu mau pilih yang mana? Gitu. Mau pilih benar-benar beres, clear, tapi kehilangan? Atau kamu beres juga nih, beresin juga masalah kalian. Dah. Tapi kamu bilang ke dia aja, kita masih bisa berteman ya, supaya aku semangat nih menjalani hidup. Aku pengen kita saling support, apalagi kalau twin flame ya. Misalnya nggak bisa jadi partner hidup, kan bisa jadi partner jiwa. Kemana-mana masih bisa nih menyapa, atau di sosmed masih bisa menyapa. Kamu mau nggak kayak gitu? Kalau mau, siap nggak dengan resikonya? Resikonya adalah kalau di antara kalian ada orang lain, jangan ada dong jealous-jealousan, cemburu-cemburuan. Ya kalau ada ya pendam lah. Kayak gitu. So, semua ada resikonya. Namanya juga hidup, ada aja masalahnya. Gitu. Yang sering bikin kita kecewa ya ekspektasi. Itu aja sih. Oke? Ini bisa kamu, bisa dia yang merasa seperti itu. Karena ini mirror banget energi kalian. Ada twin flame banget di sini. Tapi ada juga yang hubungan karma ya. Itu hubungan karma itu yang udah kejam banget orangnya. Yang dia tuh kayak udah nyakitin kamu banget. Bahkan ada kekerasan gitu. Itu hubungan karma banget gitu ya. Tapi kalau kamu ngerasa seseorang ini ada baiknya atau bisa membuat jiwa kamu bertumbuh, sejak koneksi sama dia kamu semakin dewasa, bijak ya. Ya berarti ada sisi positif dari dia gitu. Itu biasanya twin flame ya. Jadi dia kayak kasih cermin ke kamu. Kamu harus ini dong, membangun jiwa kamu harus bertumbuh. Nah, kamu kadang juga ngasih cermin ke dia. Kamu ngaca dong, kamu juga punya kesalahan nih, gini-gini. Nah, gitu. Jadi twin flame itu sebenarnya membangun jiwa satu sama lain ya. Keep an open mind. Playfulness. Okay? Pay attention to the red flags. It's safe for you to love. You deserve love. Baiklah. Ini beberapa cintanya bersegi-segi. Ada yang lain. Ya tidak main-main sih. Kalau ada yang komitmen juga ada gitu. Ada juga tentang ya kita tidak sama, kita berbeda. Kalau kita memaksakan juga kita jadi mengorbankan keluarga, mengorbankan orang lain gitu. Atau banyak hal sih. Bisa juga di sini ada seseorang yang punya personal issue. Jadi trust issue terus, nggak percaya, nggak pede ya. So apa ya? Ini kalau kalian twin flame, sama-sama kena ego masing-masing. Tapi pada akhirnya cinta meruntuhkan ya. Pada akhirnya cinta itu sendiri yang meruntuhkan ego kita. Ya enggak? Sampai kita bertanya-tanya sama diri sendiri. Apa aku aja ya yang mungkin terlalu keras sama diriku. Sampai aku enggak menyelesaikan ini baik-baik gitu. Aku tahu nih solusinya. Aku udah tahu sih sebenarnya aku harus apa. Tapi aku ngerasa egoku terganggu gitu. Egoku terganggu banget kalau aku melakukan sesuatu. Ya kembali lagi sih. Soal mental lagi, ego lagi gitu kan. Bisa dia ini atau kebalikannya. Bisa kamu. So, kalau misalnya ini banyak banget halangan, rintangan, tantangan ya, coba fokuslah ke perjalanannya, prosesnya, bukan pada hasilnya. Kita tuh
jadi males ngelakuin apa-apa karena kita fokus banget ke hasil. Kita langsung kayak ngerasa hmm, males gitu ya. Dianya cuek, dianya kayak orang yang kayaknya dia udah bahagia sama hidupnya, dia udah sama yang lain kali, atau dia bahagia sama yang lain gitu. Jadi ya fokus banget sih sama hasil gitu ya. Kayak misalnya aku mau aja sih komunikasi, tapi kalau respon dia nggak enak, males lah gitu. Kan kena ego kita di situ. Sebenarnya ego yang membentengi itu, ekspektasi yang menghalangi itu, gitu loh ya. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing. Kita maunya apa? Yang bikin kita bahagia itu seperti apa? Semua itu pilihan kok. Seperti yang aku jelaskan tadi, kamu mau memilih seperti apa? Kalau kamu mau mengklirkan semua ini supaya ini nggak abu-abu terus ya, supaya ini jelas, nyata, endingnya baik, atau ya kamu mau pengennya lepas aja lah dari orang ini nggak enak, dia begini begitu, ya kamu udah siap nggak kehilangan dia itu. Karena nanti kehilangan nggak enak ya, berujung penyesalan jadinya gitu. Ini bisa dia atau kamu. Terus kalau mau menyelesaikan sesuatu sama seseorang, fokuslah ke situ. Itu esensinya. Misal kayak, aku ngerasa gini loh, apakah kamu memang begini ya? Atau kayak, ya ini ada seseorang yang dia merasa bersalah, dia udah merasakan karma, dia teringat sebenarnya sama kamu, dia teringat kayak, ya aku banyak salah sih sama kamu, aku pengen deh menembus kesalahan, aku pengen minta maaf, tapi gimana ya, nanti kalau respon kamu nggak enak gimana? Nah, fokusnya ke hasil dianya. Jadi kamu sama dia mirror ini ya. Bisa aja kamu males ngubungin duluan karena kamu ngerasa nanti hasilnya nggak bagus dengan orang kayak gini, atau dia nggak mau menghubungi karena dia mikir ke hasilnya juga, takut kamu menolak gitu. Jadi ya harus relax sih sebenarnya. Kalaupun misalnya nih di antara kalian udah ada pihak lain ya kembali lagi esensi komunikasi itu buat penyelesaian aja lah, jangan buat baper-baperan ya. Contoh kalau memang mau bilang minta maaf, mau bilang terima kasih, ya itu aja. Jadi jangan ngarep kita harus chat yang mesra. Lo harus nanyain gue udah makan atau belum, lo harus nanyain gue gimana gitu, ya buat apa? Kalau udah ada orang lain, ya fokus komunikasi yang esensinya aja, yang penting aja yang dibahas ya. Karena jatuhnya nanti kita kayak bikin dosa ya, apalagi kalau udah ada orang lain, takutnya ada karma baru lagi gitu. Jadi ya seperti itu untuk membereskannya ya. Bahas komunikasi yang penting aja, bukan komunikasi yang baper-baperan. Bicara sewajarnya ya kalau sudah ada yang lain. And then ya kalau kamu nggak sanggup kehilangan dia, atau dia misalnya merasa seperti itu, ya silaturahmi baik-baik aja gitu. Maksudnya kayak, ya sejujurnya kalaupun kita nggak bisa memiliki nih, setidaknya aku masih bisa merasakan energi kamu, aku masih pengen nih berteman, masih pengen merasakan kamu seperti saudara jiwaku, keluarga jiwaku, kamu seperti kembaran jiwaku, aku masih pengen bersilaturahmi ya. Nggak apa-apa, silaturahmi aja, tapi tahu batas-batasannya ya. Kalau mau berkomunikasi dengan orang seperti ini, jangan berharap apa-apa. Apalagi kalau sudah bersegi-segi cintanya, ya kita mau berharap apa gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba on off, ya gimana? Kita kan bukan prioritasnya, dia kan punya prioritas lain. Apalagi kalau ada orang lain. Jadi ya balik lagi, jangan berekspektasi ya. So ya tentukanlah kamu mau seperti apa. Kalau kamu merasa aku nggak sanggup sih kehilangan dia, kalaupun nggak bisa memiliki, ya setidaknya masih bisa berteman lah, apalah, ya udahlah aku nggak usah berharap apa-apa, yang penting tetap silaturahmi, aku udah senang. Seperti itu aja, saling support, saling mendukung, memberikan semangat ya gitu. Tapi kalau kamu merasa ya sudahlah, beresin aja semuanya, ya nggak apa-apa, it's okay ya gitu.
So, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Apa yang bikin kamu nyaman, lakukanlah itu. Selagi kamu nggak merugikan orang, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kayak gitu. Jadi ya, sebenarnya kita manusia yang memperibet semuanya. Padahal Tuhan udah kasih kemudahan sebenarnya, ya. Tuhan udah kasih ya banyaklah kemudahan sebenarnya yang mungkin kamu nggak sadari. Contoh, ya kita udah ada di zaman yang teknologi ada untuk komunikasi. Kita jauh-jauhan juga kita kan bisa nih dari komunikasi dengan teknologi yang canggih sekarang. Terus yang harus kamu syukuri, ada kemudahan juga yang Tuhan kasih. Kamu tuh udah dituntun mendapatkan pencerahan dari tarot, ya kan? Gak semua orang seperti kamu bisa dapat pencerahan dari tarot. Kamu tahu, oh ternyata energi dia seperti ini. Oh ternyata energiku seperti ini. Berarti ini nih yang harus dilakukan. Nah, bersyukurlah. Di balik kesedihan, kesulitan itu dikasihkan kemudahan. Nah, jadi permudahlah semuanya. Jangan persulit. Apa yang bisa dipermudah. Gitu, oke? Jadi ini untuk Cancer, ya, Sun, Moon, Rising, Venus, oke? Ini bisa kebolak-balik energinya. Jadi ambil yang bermanfaat ya buat kamu. Karena beberapa aja yang cocok mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Cancer dan Crosswatcher. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.